Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yang mana tugas ini adalah tugas akhir semester mata kuliah proses bisnis. Tugasnya yaitu mencari 2 buah artikel yang mana nantinya akan diresum dan dipresentasikan bersama teman-teman kelompoknya. Di sini anggota saya yaitu Joshua Turnip, Wahid Habibi, Dito Firmansyah, saya sendiri Putra Indi Apriliano, Tasya Kasinda, dan Bagas Wahyu Prasetyo. Untuk materi pertama mungkin akan dibacakan oleh Joshua Turnip terlebih dahulu. Kepada Joshua kami persilakan. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Proses usaha merupakan gugusan menurut proses dan berisi gugusan aktivitas atau task yang saling berelasi satu sama lain untuk membuat suatu keluaran yang mendukung dalam tujuan dan target strategis menurut organisasi. Suatu proses usaha yang baik wajib mempunyai tujuan-tujuan, misalnya mengefektifkan, mengefisienkan, dan menciptakan gampang untuk mengikuti keadaan dalam proses-proses di dalamnya. Artinya, proses usaha tadi wajib adalah proses usaha yang berorientasikan dalam jumlah dan kualitas produk output, minimal pada memakai asal daya, dan bisa mengikuti keadaan sinkron menggunakan kebutuhan usaha dan pasar. Idealnya, proses usaha yang terdapat dalam suatu organisasi usaha biasanya melibatkan bidang manajemen asal daya manusia, bidang produksi, bidang pemasaran, bidang keuangan, dan bidang teknologi informasi. Usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan dalam menyebarluaskan hasil pembangunan di samping pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dalam krisis ekonomi yang dialami negara kita selama beberapa tahun ini, ketika banyak perusahaan besar mengalami stagnasi bahkan melumpuhkan aktivitasnya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terbukti lebih tangguh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses bisnis yang terdapat pada jurnal analisis proses bisnis usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM konveksi Rian Collection di Kabupaten Kudus. Yang kedua, bagaimana proses bisnis yang terdapat pada jurnal perbaikan proses bisnis pada usaha kecil menengah Nutriti menggunakan metode bisnis proses improvement. Yang ketiga, apakah yang menjadi perbedaan dari kedua proses bisnis di dalam jurnal tersebut? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Joshua Turnip atas penyampaian materinya. Selanjutnya, penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wahid Habibi. Kepada saudara Wahid Habibi, kami persilakan. Baik, terima kasih Putra. Baiklah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Adapun pengertian lain dari proses bisnis adalah kumpulan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu. Menurut Hammer dan Cempey dalam WSG, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan suatu keluaran yang berguna bagi pelanggan. Menurut Rumler dan Brace dalam Siegel, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Kegiatan proses bisnis ini dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan sistem informasi. Dalam sebuah proses bisnis harus mempunyai satu tujuan yang jelas, terus adanya masukan, adanya keluaran, menggunakan resource, mempunyai sejumlah kegiatan yang dalam beberapa tahapan dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi dan dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Business Process Modeling Notation. Sebuah model proses bisnis terdiri dari serangkaian model kegiatan dan constraint antara model-model kegiatan. WSG 2007. BPMN merupakan singkatan dari Business Process Modeling
notation, yaitu suatu metodologi yang dikembangkan bisnis proses modeling inisiatif atau BPMI dalam memodelkan proses bisnis. Tujuan dari BPMN adalah menyediakan notasi yang mudah dipahami oleh semua pengguna bisnis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memastikan bahwa bahasa XML yang dirancang untuk pelaksanaan proses bisnis dapat dinyatakan secara visual dengan notasi yang umum. Tidak seperti jenis diagram proses bisnis yang sebelumnya, BPMN telah ditambahkan notasi khusus untuk menggambarkan peristiwa berbasis pesan dan pesan lewat di antara organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wahid Habibie. Selanjutnya, penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dito Firmansyah. Pada Dito, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode dalam mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman atau threat. Pada bisnis atau organisasi, analisis ini jika digunakan dalam konteks bisnis dapat membantu mendeskripsikan kelemahan pada pangkal pasar yang dituju. Namun apabila digunakan dalam konteks pribadi, maka hal ini dapat membantu mengembangkan karir dengan cara mengambil keuntungan terbaik dari bakat, kemampuan, dan kesempatan yang ada. Analisis SWOT adalah sebuah jalan bagi organisasi dalam memastikan semua elemen bisnis telah masuk dalam rencana strategis perusahaan. Analisis SWOT menjadi tidak berguna jika tidak diperluas menjadi matrix tools, di mana kekuatan yang digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan untuk melawan ancaman dan kelemahan yang ada, diminimalisir dengan memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari ancaman. Selanjutnya, analisis balance scorecard. Balance scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton. Balance scorecard merupakan perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk menyelaraskan kegiatan bisnis dengan visi dan strategi perusahaan, dapat meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan dapat memonitor kinerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari Balanced Scorecard pada TI adalah menyederhanakan ruang lingkup tetapi cukup kompleks dalam pengelolaannya. Menurut Case, pengelolaan yang dimaksud adalah yang pertama, penyelenggaraan rencana TI dengan tujuan bisnis dan kebutuhan bisnis. Yang kedua, penentuan tahapan yang tepat dalam evaluasi efektivitas TI. Yang ketiga adalah penyelarasan kemampuan karyawan dalam mencapai tujuan TI. Yang keempat adalah penstimulasi dan peningkatan kerja TI. Yang kelima dalam pencapaian hasil yang seimbang antara semua pemegang kepentingan. Munculnya balance scorecard disebabkan karena adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dan industrial competition menuju information competition. Analisis balance scorecard memandang organisasi dari 4 perspektif dan untuk mengembangkan keempat matriks, maka dengan mengumpulkan data yang ada dan menganalisis terhadap masing-masing perspektif. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dito Firmansyah atas penyampaian materinya. Selanjutnya penyampaian materi selanjutnya akan saya jelaskan. CPP IRT atau cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Cara produksi pangan yang baik atau CPPB merupakan salah satu faktor yang penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan untuk pangan CPPB. CPPB sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang maupun yang berskala besar. Melalui CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, kepercayaan masyarakat niscaya akan meningkat dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat.
Adapun ruang lingkup yang terdapat pada kriteria CPPB-IRT sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi dan lingkungan produksi. Yang kedua bangunan dan fasilitas. Yang ketiga peralatan produksi. Yang keempat suplai air dan atau sarana penyediaan air. Yang kelima fasilitas dan kegiatan higienis dan sanitasi. Yang keenam kesehatan dan higienisasi karyawan. Yang ketujuh pemeliharaan dan program higienis sanitasi karyawan. Yang kedelapan penyimpanan. Yang ke-9 pengadilan proses, 10 pelabelan pangan, 11 pengawasan dan penanggung jawab, ke-12 penarikan produk, ke-13 pencatatan dan dokumentasi, dan yang terakhir pelatihan karyawan. BPI atau Business Process Improvement. Business Process Improvement merupakan salah satu cara yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan dalam membuat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan proses bisnisnya. BPI memberikan suatu sistem yang akan membantu dalam proses penyederhanaan dari proses-proses bisnis dalam memberi jaminan bahwa konsumen internal dan eksternal dari organisasi akan mendapatkan output yang jauh lebih baik. Analisis aktivitas adalah proses pengidentifikasi, penggambaran, dan pengevaluasi aktivitas yang terdiri dari real value added atau yang merupakan aktivitas-aktivitas dari suatu proses bisnis yang secara langsung sangat dibutuhkan untuk menghasilkan output yang diharapkan oleh konsumer. Lalu business value yang merupakan aktivitas di mana customer tidak mau membayar agar aktivitas ini dilakukan. Namun aktivitas ini tetap diperlukan untuk menunjang kegiatan bisnis ataupun untuk kepentingan tertentu yang bersifat wajib. Misalnya untuk dokumentasi dan hukum. Lalu yang terakhir ada non-value added, yang merupakan aktivitas-aktivitas dari suatu proses bisnis yang tidak memberikan nilai tambah kepada customer maupun dalam proses bisnis. Mungkin untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya Kasinda. Kepada Tasya kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Putra. Nah, setelah dilakukan analisis aktivitas agar proses bisnis dapat disesuaikan di perusahaan, maka dilakukan proses penyederhanaan dengan 13 tools streamlining. Adapun 13 tools streamlining yang dipakai dalam melakukan penyederhanaan yaitu A. Bureaucracy elimination atau eliminasi birokrasi. B. Duplication elimination, eliminasi duplikasi. C. Value added assessment, evaluasi nilai tambah. D. Simplification, penyederhanaan. E. Process cycle, time reduction, pengurangan waktu, perputaran proses. F. Error proofing, yaitu pencegahan kesalahan. G. Upgrading, peningkatan performansi. H. Simple language, penyederhanaan bahasa. I. Standardization, itu standarisasi. J. Supplier partnership, peningkatan kualitas input. K. Big picture improvement, pengembangan secara global. L. Pengubahan urutan operasi. M. Automation or mechanization, atau otomatisasi atau mekanisasi. Next. Pada pembahasan ada analisis Julna 1, yaitu toko konveksi Ryan Collection adalah jenis toko manufaktur pakaian atau perlengkapan pakaian, di mana konveksi membutuhkan pekerja yang ada hubungannya dengan pengoperasian mesin jahit. Perbedaan antara toko konveksi jenis ini dengan toko pakaian terletak pada jenis produk yang diproduksi. Konveksi menghasilkan produk jahit mulai dari bahan baku hingga produk setengah jadi dan jadi. Sementara itu, garment memproduksi bahan baku yang digunakan dalam produksi perusahaan konveksi. Nah, pada karya konveksi,
koleksi Rian meliputi karya busana muslimah, gamis, bordiran, dan lain-lain. Menurut survei yang dilakukan, konveksi koleksi Rian belum terstruktur dalam struktur organisasi yang baik. Operasi dan produksi dikendalikan oleh pemilik tunggal sehingga proses bisnis yang ada tidak dibatasi. Berdasarkan modal proses bisnis Rian Collection dapat kemukakan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, konsumen melakukan pemesanan produk melalui pengisian form pemesanan yang diperoleh dari bagian pemasaran. Yang kedua, bagian pemasaran menerima pesanan dari konsumen. Yang ketiga, bagian pemasaran melakukan cek stok barang yang dipesan konsumen, maka terjadi kemungkinan. Yang keempat, jika stok cukup atau ada, maka bagian pemasaran membuat sales order serta berkoordinasi dengan bagian produksi dan distribusi untuk membuat surat jalan pengiriman produk. Yang kelima, selanjutnya bagian akuntansi dan keuangan membuat dan mengirimkan invoice sesuai sales order kepada konsumen. Yang keenam, setelah konsumen menerima invoice, konsumen melakukan pembayaran. Yang ketujuh, setelah konsumen melakukan pembayaran, produk kemudian dikirim kepada konsumen. Dan terakhir, konsumen menerima produk tersebut. Baiklah, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tasya Kasinda telah menyampaikan materinya. Lalu yang terakhir kepada Bagas Wahyu Prasetyo dipersilakan untuk menyampaikan materi yang terakhir. Baiklah, terima kasih Putra. Jadi di sini saya akan membahas tentang terkait jurnal 2. Nah, berikut adalah hasil daripada analisanya. Jadi pada jurnal ini penggunaan proses bisnis yang digunakan oleh UKM Nutriti adalah menggunakan CPBB IRT. Nah, berdasarkan analisis pemenuhan kriteria ini pada proses bisnis existing UKM Nutriti dilakukan analisis aktivitas pada proses bisnis usulan. Jadi analisis aktivitas ini terbagi menjadi 3 karakteristik, yang mana diantaranya adalah RVA, BVA, dan NVA. Ya, hal ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis yang utama dan menghasilkan nilai tambah langsung kepada kebutuhan konsumen atau RVA. Dan yang kedua, proses bisnis pendukung yang bisa menghasilkan nilai tambah atau mengurangi nilai tambah kepada kebutuhan konsumen atau BVA. Dan proses bisnis yang tidak menghasilkan nilai tambah atau NVA. Jadi hasil analisis aktivitas proses bisnis usulan UKM Nutriti yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada 10 proses bisnis termasuk ke dalam aktivitas RVA. Yang kedua ada 43 proses bisnis yang termasuk ke dalam aktivitas BVA. Dan yang ketiga yaitu 0 atau tidak ada sama sekali. Jadi proses bisnis yang termasuk dalam aktivitas NVA pada proses bisnis usulan UKM Nutriti ini adalah bernilai 0. Nah, pada tahap selanjutnya, proses bisnis usulan yang termasuk ke dalam aktivitas RVA dan BVA dapat dilakukan proses perbaikan dengan menggunakan 13 tool streamlining. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyederhanakan aktivitas RVA dan BVA dalam proses bisnis usulan UKM Nutriti. Sedangkan apabila terdapat proses bisnis NVA, maka proses bisnis tersebut dapat dihapuskan. Dan yang berikutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UKM Nutriti yang berlokasi di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, maka bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, proses bisnis existing UKM Nutriti memiliki 16 alur proses yang akan dilakukan analisis aktivitas dan disederhanakan dengan 13 tool streamlining. Kemudian dari 14 persyaratan CPBB IRT ini, UKM Nutriti sudah memenuhi 6 persyaratan. Maka oleh karena itu masih terdapat 8 persyaratan yang masih belum dipenuhi oleh UKM Nutriti tersebut untuk dapat memenuhi persyaratan CPPB IRT. Jadi persyaratan yang belum dipenuhi itu berupa persyaratan tentang bangunan dan fasilitas dan kegiatan, higienis dan sanitasi, kesehatan dan higien karyawan, pemeliharaan dan program higienis dan sanitasi, pengendalian proses, pengawasan dan penanggung jawab, pencatatan dan dokumentasi, pelatihan karyawan, dan yang terakhir rekomendasi dalam hal bangunan dan fasilitas. Fasilitas dan kegiatan higienis dan sanitasi, kesehatan dan higienis karyawan, pemeliharaan dan program higienis dan sanitasi, pengendalian proses, pengawasan oleh penanggung jawab, pencatatan memenuhi kriteria CPPB IRT. Dan yang terakhir itu ada
yang keempat, rekomendasi proses bisnis dalam hal pengadaan bahan baku. Jadi, ada proses produksi, audit, dan monitoring. Sanitasi dan perawatan telah dilakukan analisis aktivitas dan disederhanakan dengan beberapa tools streamlining, diantaranya standardization, bureaucracy elimination, dan supplier partnership. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bagas Wahyu Prasetyo. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada malam kali ini. Dari dua jurnal tersebut, kami mempresentasikan yang pertama jurnal dari analisis proses bisnis usaha mikro, kecil menengah atau UMKM, konveksi Rian Collection di Kabupaten Kudus yang ditulis oleh Widianto, dan yang kedua perbaikan proses bisnis pada usaha kecil menengah nutrisi menggunakan metode bisnis proses improvement yang ditulis oleh Reza, Rohayanti, dan Wulandari. Mungkin cukup sekian presentasi pada malam kali ini. Kami minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.